Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya, matur suwun, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, reviewer-reviewer manuskrip Yurekol yang nantinya akan bersama-sama untuk bisa mensukseskan kegiatan Yurekol pada tahun ini, di mana Umku menjadi tuan rumah Yurekol pada tahun ini setelah beberapa kali menolak ya Bapak Ibu sekalian karena kesiapan dan persiapan yang memang belum maksimal sehingga kami untuk tahun-tahun sebelumnya belum berani mengambil tender ini karena memang tender ini akan diberikan kepada seluruh PTMA yang memang siap untuk menjadi hostnya atau menjadi tuan rumahnya. Ya, pertemuan pada siang hari ini tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa melakukan persepsi terkait dengan apa saja yang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di WhatsApp group. Maaf kemarin kami langsung menembak nama-nama pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi privilege bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkontribusi penuh sebagai reviewer manuskrip Yurekol yang saat ini sudah kami share di WhatsApp group ada sekitar 162. Tapi untuk hari ini saya belum cek kembali karena memang ada beberapa mahasiswa dari UNKU sendiri yang memang masih berproses untuk menyelesaikan tugas akhirnya dan akan kami fasilitasi untuk bisa tetap bergabung dan ada banyak sekali dari PTMA luar atau bahkan PTN dan PTS yang juga ingin bergabung. Sehingga dengan pertimbangan itu kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh calon peserta yang nantinya akan bergabung di Eurecall. Sesuai dengan target yang akan kita capai ada sekitar 200 Bapak Ibu sekalian. 200 itu artinya yang memang masuk sebagai presenter. Artinya kalau digabung dengan peserta yang non presenter ya mudah-mudahan lebih dari 200. Tuh, untuk saat ini masih ada di angka 162 dan kita masih punya 3 hari lagi untuk bisa menampung manuskrip yang nantinya akan disubmit ke Yurekon. Mohon izin saya share yang pertama terkait dengan kegiatan Yurekol. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mohon izin karena kemarin sebetulnya rencana kami untuk melakukan Yurekol itu tingkat nasional setelah kegiatan. Cuman kemarin kami mencoba untuk melobi di bagian kerjasama, kemudian melobi beberapa lembaga yang akhirnya kita dapat atau berkesempatan untuk bisa sharing bersama dengan asisten Profesor Pisit yang nantinya akan bisa bergabung dengan kita juga, di mana beliau dari Broma Rojanani, College of Nursing dari Bangkok. Dan akhirnya memang seluruh flyer maupun announcement karena melibatkan beliau, jadi kami ubah dengan dalam bentuk bahasa Inggris. Tetapi nanti untuk presentasinya akan tetap dalam bahasa Indonesia, kecuali yang dari Thailand. Untuk saat ini baru ada 3 peserta dari Thailand yang nantinya akan bertambah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, untuk kegiatannya ini insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 26 April. Kami juga paham sekali dengan agenda Bapak Ibu sekalian yang mungkin menumpuk ya, itu kan karena memang overlapping antara amarah yang satu dengan amarah yang lainnya. Mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi kekuatan panjenengan untuk bisa berkontribusi di Eurecall. Nah, untuk kegiatannya ini nanti online Bapak Ibu sekalian online. Selain nanti menjadi reviewer, kami juga akan melibatkan Bapak Ibu sekalian untuk nanti menjadi moderator di masing-masing room sesuai dengan kebutuhannya, nggih. Karena ternyata memang ada beberapa peserta yang memang berminat untuk ikut presenter tetapi tidak ingin mempublikasikan hasil penelitian atau PKM-nya di Eurecall. Ya, akhirnya kita tetap fasilitasi dengan mereka mengirim abstrak saja. Jadi akhirnya nanti di hasil penelitiannya tidak akan kita publikasikan di Eurecall, proceeding Eurecall. Kemudian untuk yang semuanya daring Bapak Ibu sekalian kegiatannya termasuk presentasi oralnya, tetapi kemarin ada permintaan dari UMS. Jadi khususon ini UMS itu ingin
baik yang presenter maupun yang pimpinan-pimpinannya kersa untuk sowan atau rawuh ke Ungu. Sehingga kami nanti mungkin menyediakan satu ruangan untuk bisa memfasilitasi beliau-beliau yang sampun kersa rawuh untuk datang ke Ungu untuk ikut presentasi secara offline karena pengen melihat Ungu. Dan nanti juga kami akan memberikan special section atau special rooms yang nantinya akan berisi peserta dari Thailand yang mungkin nanti akan bertambah. Nah, untuk ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian selaku reviewer. Jadi kami memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mereview manuskrip yang masuk karena memang nanti kalau kita melakukannya by system, saya khawatir saya yang tidak sanggup untuk bisa mereverse ke Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau nanti mainnya di sistem, saya harus membuatkan sebanyak 20 akun ya. Tapi nanti kami mohon izin untuk yang nanti bermain di sistem, insya Allah saya dengan Bu Diana, artinya yang lain nanti kita bermainnya di Google Drive mawon ya, sehingga nanti memudahkan panjenengan semuanya untuk bisa memberikan review. Hasil review yang dikirim ke Google Drive nanti kami akan proses di sistem karena posisi peserta submit itu hampir sama seperti ketika kita submit di OJS, tetapi lebih sederhana. Nah, nanti untuk kinerja koordinasi antara kami, LPPM, dan Bapak Ibu reviewer, nanti kita bermainnya di Google Drive. Nanti kami akan buatkan Google Drive, dan kami akan membuatkan folder by name, di mana nanti setiap reviewer akan bermain di foldernya masing-masing. Nah, ini untuk reviewnya, kita kesepakatan mawon di Bapak Ibu sekalian. Jadi, mungkin cukup sekali mawon mereviewnya. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah direview dan peserta revisi mudah-mudahan sih sudah sesuai dengan masukannya. Tetapi kalau misalkan nanti kok sudah direview dan direvisi nggak sesuai, nanti insya Allah kami tim ilmiah yang akan coba mendempul ya atau coba memaksimalkan isian dari si manuskripnya. Jadi kami meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan review satu kali untuk masing-masing manuskrip atau paper. Nah, kemarin kami sudah mengidentifikasi dan jumlahnya sudah kami kirimkan ke WhatsApp group ya Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing keilmuannya. Memang ada beberapa keilmuan yang kami pisahkan akhirnya. Yang tadinya ada di skup kesehatan, ternyata memang yang di kesehatan tuh banyak sekali yang masuk. Jadi keperawatan, kebidanan, dan farmasi itu luar biasa sekali atensinya. Jadi karena hal tersebut, jadi kami meng-hire atau meng-enroll beberapa reviewer yang nantinya akan membantu untuk mereview. Jadi terakhir yang di 162 itu ada kita bagi menjadi 10 section atau 10 bidang keilmuan. Dan nantinya juga akan tidak menutup kemungkinan si jumlah yang sudah kami share akan bertambah. Karena posisinya memang kami belum melakukan close submission. Nah, untuk satu reviewer, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami bebankan maksimal 10 manuskrip, ya. Jadi nanti kalau misalkan memang satu reviewernya sudah mereview 10 manuskrip, artinya Bapak Ibu sekalian sampun selesai tugasnya. Jadi kalau misalkan kok tiba-tiba ada tambahan manuskrip di bidang itu, ya mohon izin kami akan meng-hire reviewer yang baru untuk tambahan di bidang itu. Ya, jadi beberapa keilmuan, ini kami sudah berikan tentukan reviewnya sesuai dengan proporsi yang tadi ya, dengan standar maksimal 10 manuskrip. Insya Allah nanti setiap manuskrip yang Bapak Ibu sekalian review akan kami berikan reward di akhir nanti. Kemudian ini deadline-nya, jadi harapannya mulai dari besok saya sampun membuatkan foldernya dan Bapak Ibu sekalian juga sampun menyicil manuskrip-manuskrip yang sudah kami tempatkan di rumah foldernya masing-masing. Harapannya di tanggal 26 itu setidaknya sudah ada beberapa manuskrip yang sudah terreview, meskipun memang kita tidak memberikan batasan di tanggal 26 harus selesai semuanya. Tapi kalau misalkan memang sudah selesai semua, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, karena ini proceeding juga kami harus menyusun dari awal sampai akhir, kami diberikan maksimal sekali itu adalah 2 minggu dari hari pelaksanaan. Artinya kalau misalkan kita pelaksanaannya tanggal 26,
maksimal proceeding dan si manuskrip itu sudah oke, final version, dan siap untuk di SPN-kan itu di sekitar tanggal 11 Mei tahun 2025. Itu untuk ininya. Jadi memang kita patokan. Ya, jadi saya ulangi lagi, sebelum saya membahas tentang teknis checklist review atau operasional untuk mereview, saya ulangi lagi terkait dengan teknis Bapak Ibu sekalian melakukan job desk-nya. Jadi nanti setelah ini saya akan share link Google Drive di mana saya akan membuatkan folder atau rumah Bapak Ibu sekalian di masing-masing folder. Kemudian nanti di dalam folder nama itu saya akan bikinkan folder lagi. Di situ ada draft, oke, di situ ada review dan ada final. Jadi ada 3 folder. Jadi nanti yang di draft itu adalah saya downloadkan dari sistem, dari submission system yang yang sudah digunakan oleh peserta untuk submit manuskrip. Kemudian nanti setelah panjenengan review, ngambil file dari folder draft, nanti hasil reviewnya saya akan uh, uh, mohon maaf, panjenengan akan upload di folder yang review. Artinya di situ adalah file-file yang sudah direview. Nah, kemudian setelah direvisi, nanti saya akan masukkan ke final. Nanti akan saya bantu untuk mencocokkan. Jadi, tugas Bapak Ibu sekalian hanya cukup mendownload di folder draft dan memberikan review di folder review. Itu saja. Nanti untuk mengecek apakah sudah direvisi atau belum, insya Allah nanti akan kolaborasi dengan kami tim ilmiah untuk memaksimalkan tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu nggih, untuk penjelasan penugasan dari reviewer untuk yang Eurecon. Untuk targetnya Bapak Ibu sekalian nanti semua manuskrip ini akan dipublikasikan di proceeding dan sebagian yang memang dirasa manuskripnya itu baik atau lebih baik daripada yang baik itu akan kami fasilitasi untuk terbit di jurnal Eurecon. Nah, jurnal Eurecon ada banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti kami share nama-nama jurnalnya di grup reviewer. Kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 jurnal yang sesuai dengan keilmuan. Tapi memang posisinya saat ini masih di Sinta 5. Baik yang di jurnal Eurecol maupun yang di proceeding Eurecol itu nanti tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jadi all in dengan si peserta membayar 350.000 untuk yang lecturer postgraduate ataupun umum itu sudah all in termasuk si publikasinya. Termasuk nanti mahasiswa dengan membayar 200.000 itu sudah termasuk biaya publikasinya. Jadi tidak ada biaya publikasi di luar nominal yang sudah kami tarif. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kami lanjutkan ke substansi reviewnya atau sudah cukup? Lanjut, Pak. Siap, cukup ya. Oke, selanjutnya saya akan overview untuk bahan diskusinya sampun kami kirimkan di WhatsApp group. Sebetulnya yang kami buat tidak terlalu detail, nggih, khawatirnya nanti kalau terlalu detail malah banyak revisiannya. Jadi yang penting nanti kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian karena banyaknya manuskrip yang masuk, jadi kita menggunakan sistem tutup mata. Kalau saya yang penting dari masing-masing item yang ada di lembar checklist terpenuhi. Entah isinya ke sana kemari, monggo silakan kebijaksanaan dari panjenengan semuanya. Ya, khawatirnya nanti kalau terlalu rigid detail malah tidak selesai-selesai dan akhirnya pesertanya nggak selesai-selesai merevisinya. Ya, mohon izin saya siapkan filenya dulu. Jadi ini saya buatkan 5 versi checklist ya karena saya belum bisa mengidentifikasi isinya apakah dia kemana dengan hanya melihat judulnya. Ya, jadi khawatirnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang checklist yang sudah kami siapkan. Jadi checklist yang kami siapkan itu adalah checklist untuk manuskrip yang nanti desainnya kuantitatif, entah itu gambaran deskriptif, entah itu korelasi, entah itu eksperimen atau kuasi, entah itu RCT, kita menggunakan
form checklist yang seperti ini. Oke. Ini kalau misalkan panjenengan kersa untuk mengembangkan, monggo silakan. Tetapi standar minimal untuk generalisir seluruh keilmuan, saya izin menggunakan ini. Ya, jadi nanti sistemnya ketika Bapak Ibu membuka file manuskripnya, monggo saged di sampingnya membuka checklist review-nya. Oke, jadi nanti sistemnya checklist yang ada di layar ini tidak untuk diisi ya Bapak Ibu, tetapi menjadi mengguide atau memandu Bapak Ibu untuk memberikan komentar yang ada di manuskrip. Jadi tidak perlu mengisi atau menceklis ini dengan dikasih nama, nggak perlu. Ya, jadi hanya menentukan oh judulnya sudah atau belum, checklist atau belum, dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak perlu kami bahas satu persatu. Intinya prinsip untuk melakukan review itu adalah Bapak Ibu membuka file manuskrip si peneliti atau pengabdi, kemudian di cross check dengan checklist dari masing-masing desain. Nanti kalau misalkan desainnya yang kuantitatif, mulai dari deskriptif sampai eksperimen, monggo silakan bisa menggunakan format checklist review manuskrip kuantitatif. Oke, ini saya buat sesederhana mungkin yang bisa mengcoverage seluruh keilmuan. Artinya kalau terlalu detail nanti agak kesulitan untuk mohon maaf untuk yang manuskrip-manuskrip yang dari non kesehatan. Ini ada beberapa item. Sekali lagi, si checklist ini tidak perlu diisi hanya sebagai guideline atau panduan panjenengan untuk memberikan komentar-komentar. Sekali lagi, kita menutup mata untuk melihat secara substantif atau secara teoritis. Yang penting setiap item yang ada di checklist ini terpenuhi di manuskrip tersebut. Yang pertama untuk yang kuantitatif. Kemudian untuk yang kedua adalah kualitatif. Khawatirnya nanti tiba-tiba ada yang menggunakan desainnya kualitatif, entah nanti pakai pendekatan fenomenologi, action research, kemudian research and development, dan sebagainya. Nanti monggo silakan disesuaikan dengan lembar checklist yang kualitatif. Dan saya share screen dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, setiap desain yang kita siapkan lembar checklistnya itu memuat item judul dan abstrak. Kemudian pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil, pembahasan sampai kesimpulan. Sama referensinya. Kebetulan untuk referensinya kami menggunakan IEEE. Ya, untuk yang Eurecall karena memang disesuaikan dengan yang sudah-sudah atau ketentuan yang memang sudah dipatenkan di Eurecall. Mungkin ada beberapa yang saya pun tidak begitu familiar gitu, ya karena memang jarang digunakan. Tetapi kita menggunakannya itu untuk kepentingan Eurecall. Jadi ini ya, jadi fokusnya adalah setiap sub-sub manuskrip itu nanti panjenengan pastikan di masing-masing sub itu sudah berisi seperti ini. Nanti kalau misalkan memang mau dikembangkan, monggo silahkan tidak apa-apa. Nah ini untuk yang kualitatif. Nah kemudian kemarin ada beberapa manuskrip yang saya lihat itu modelnya systematic review, ya, atau review atau narrative review atau literatur review dan kawan-kawannya yang review-review. Nanti monggo silakan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan format yang review. Ya, jadi nanti supaya tidak tertumpuk di WhatsApp group, nanti si checklist ini juga akan kami upload di Google Drive. Oke. Oke. Mungkin untuk yang di review ini atau di systematic review ini ada beberapa yang membedakan. Nah, ini yang nantinya akan bisa Bapak Ibu persani untuk bisa dicek apakah setiap item di pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, referensi itu sudah sesuai dengan yang ditentukan untuk yang home review. Sekali lagi, si checklist ini tidak perlu diisi atau di checklist, hanya untuk panduan panjenengan dalam memberikan komentar pada manuskripnya.
Kemudian selain kuantitatif, kemudian kualitatif, systematic review. Nah, karena kami juga memfasilitasi mahasiswa D3 keperawatan dan kebidanan untuk bisa menjadi partisipan dalam Eurecall ataupun sebagai peneliti atau penulis dalam proceeding maupun jurnal Eurecall ini, maka kami juga menyiapkan form checklist untuk yang case study. Saya bukakan yang case study. Nah, ini biasanya nanti kalau judulnya ada asuhan keperawatan, nah itu berarti case study, atau asuhan kebidanan itu case study. Tapi dari terakhir kemarin sampai tanggal kemarin lusa, sebagian besar baru yang dari keperawatan. Mudah-mudahan nanti yang dari kebidanan D3 juga bisa masuk di Eurecall juga nih, nanti biar terpublikasikan juga si hasil penelitiannya atau hasil KTI-nya. Sekedar. Nah, ini juga kami menggunakan format yang seumum mungkin, yang sesederhana mungkin, sehingga nantinya memudahkan reviewer untuk mengecek kelengkapan dari masing-masing itemnya. Ya, kalau ini mungkin ada perbedaan, ya. Sedikit perbedaan, tapi nanti monggo silakan bisa disesuaikan. Kalau kemarin untuk mahasiswa yang ASKEP sudah saya berikan template khusus case study yang berbeda dengan template yang lainnya. Nanti kami akan upload juga untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kemarin di template di template manuskrip Eurecall-nya juga kami buatkan dua versi, ada yang original research, ya, ada yang review, ada yang case study. Jadi supaya si penulis juga paham dengan apa yang perlu disampaikan atau dimunculkan dari masing-masing item yang harus ada di manuskrip. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena memang Eurecall ini tidak hanya memfasilitasi hasil penelitian saja, tetapi di situ juga memfasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Meskipun memang sampai hari ini atau kemarin, saya belum ngecek lagi hari ini, itu baru ada sekitar sedikit, belum banyak. Itu masih baru ada sekitar 3 atau 4 gitu manuskrip yang PKM, 4 manuskrip. Tapi nanti coba saya buka lagi kemarin karena saya hanya menentukan jumlah-jumlahnya berdasarkan judul, khawatirnya nanti ada yang judulnya kayak penelitian tapi ternyata PKM. Itu juga nanti saya akan buka dulu baru saya akan sortir ke griyanipun panjenengan sedanten di folder di Google Drive. Ini manuskrip PKM. Yang harus direview. Jadi sekali lagi kami menyiapkan ada 5. Sementara nih Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan memang dirasa ada yang perlu ditambahkan, nanti akan kami tambahkan sesuai dengan judul desain yang masuk. Jadi sementara kita berikan 5. Oke, nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, monggo silahkan terkait dengan substansi dari isian manuskrip yang sudah kami tentukan. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian untuk penjelasan yang kedua terkait dengan substansi manuskrip yang nantinya akan Bapak Ibu sekalian review. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau diklarifikasi Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama-sama atau sudah cukup? Pak Jojo, Tangler. Oke, siap Bu Dwi, monggo. Oke, berarti ini mereviewnya berarti secara manual, new comment gitu. Nggak masuk di webnya Euricall atau bagaimana? Sebetulnya sih kalau misalkan kami tawarkan, kira-kira Bapak Ibu lebih mudah masuk sistem dengan posisi nanti saya akan buatkan akunnya sebanyak 20 di grup itu. Atau nanti saya nggak usah manual aja. Dwi aja ya sistem. Aku takon kok, Kak. Aku takon kok. Siap. Ya, Mak. Ini modelnya ketika kayak merevisi ini ya Pak, skripsi Pak ya. Nggih, Komen gitu aja ya. Nggih, dikomeni langsung new comment nanti diupload. Nggih. Lebih gampang ngoten ya Bapak Ibu nggih. Yes.
Nanti siap biarkanlah kami Pak. yang bekerja keras untuk ke sistem-sistem Nathan. Terus ini Nggih, Pak monggo. mau tanya, Nggih, ini siap Bu kita nanti Yuli. memang dilibatkan jadi moderator atau bagaimana ini? Tadi sempat saya dengar gitu. Nggih. Nanti kan kita akan membuka beberapa room gitu karena kan kami hanya ada sekitar 120 menit ya. Kan 2 jam, jam 1 sampai jam 3 untuk yang presentasi oral. Nah, kalau misalkan kita asumsikan pesertanya 200, satu room itu hanya muat sekitar 12 ya maksimal. 10 gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang kami butuhkan untuk menjadi moderator, nanti kami akan kabari kembali Bu. Yang penting sekarang saat ini yang kami mintakan bantuannya untuk mereview terlebih dahulu. Noten Bu Yuli. Oke, siap. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Jo tanya. Hari Siap apa Bu Pak? Dwi. Dalam Pelaksanaannya Yulikol hari apa Pak? Tanggal berapa? Sabtu ini Bu. Sabtu ini. Terus pokoknya menumpuk ini Bu agenda umum Bu. Maksudnya gini Pak, Inden Oke. tidak jadi moderator, no. Oke siap, nggak apa-apa Bu. Nanti kami maksimalkan di kami dulu. Panorama, Nanti kalau misalkan Mak Wi. memang ada siap. Oke. Oke, Intinya itu maksud nggih saya Bu Yuli ngeten. nggih. Reviewnya kan berarti kan dalam minggu ini, ya Nggih. kan minggu ini pun paling mentok kudune kan Jumat kudu rampung. Atau kapan Pak Nggih. target untuk reviewnya? Soalnya kan nanti Nggih, kembali ke peserta. Nah, kembali ke peserta kan revisi feedbacknya mereka kapan? Kalau yang hari akad kita sudah jalan. Oke, siap. Untuk final full papernya itu kan kebutuhannya untuk di proceeding ya Bapak Ibu sekalian. Dan proceeding itu kan nanti memang baru kami susun atau saat ini kita susun kalau misalkan memang sudah final dari masing-masing penulis atau peneliti atau pengabdinya. Karena memang nanti untuk proceeding akan kami daftarkan di SPN. Seperti yang tadi kami sampaikan, kalau misalkan memang harapan besar kami sih dalam minggu ini sampai selesai ya. Sepertinya sih gampang ya dengan 10 manuskrip. Tapi gampangnya itu masalahnya waktu yang menjadi sulit ya Bu, karena harus membagi dengan agenda yang lain. Ya, Jadi kami harapkan targetnya minggu ini hanya pelaksanaan untuk rekolnya dulu nggih. Jadi review dan lanjutnya kan kalau sudah masuk ke proceeding ngoten nggih. Nggih, Atau karena piye? nanti untuk LOA yang kami berikan, kami reviewnya dari abstrak dulu Bu. Nanti insya Allah kami yang melakukan. Oh, Nggih. Intinya, cuman buin 2 minggu. ya maksimal itu sudah masuk ke ISBN gitu, proceeding dan si jurnal Eurekolnya. Karena kebetulan jurnal Eurekolnya ini yang memandai Prof Musi dari U5. Ya, nanti beliau hadir juga di Ungu. Ya, monggo. Yang lain ada lagi Bu As, Bu Amel, Fania, Pak Syafiq, Bu Purgo, Bu Asri, Bu Yayu, Bu Nai. Pak Joher, saran saya Siap, Bu. akan lebih cepat mereviewnya kalau yang direview itu jenisnya sama. Misalkan saya penelitian itu 10 penelitian semua, atau saya pengabdian itu 10 pengabdian semua. Kalau seperti itu tuh mereviewnya akan lebih cepat daripada campur. Makasih. Siap. Laksanakan. Asal orang minta desainnya yang bodoh ya Bu, Pak Jumut. Nanti biar terpola ya Bu, jadi satu review As internasional wae Bu As. Angkatan dari Thailand ya Bu. Setuju. Internasional Thailand telu ku lho Bu As. Karo moderator wong Thailand kok ya. Ini moderator sing dokter to yo. Oh iya betul. Setuju. Itu Yuli wong iku mau lawes ngomong. Setu. Oke. Khusus dokter ora boleh dari ini Pak Jo. Siap. Oke, siap. Sebenarnya kami tampung. Pokoknya intinya bagaimana memudahkan panjenengan untuk satset budget ngoten ya Bapak Ibu sekalian. Pak Oke, monggo silakan. Ini lho Bu, wingi wis dikono lembur jenengan yang kebidanan, saiki yo genten kon lembur jenengan ning anu. Ning LPM ngono yo. Ya ora Pak Jo. Mutualisme ya Bu. Iya. Ya iyalah, masa sing dikon lembur kita terus ya Pak ya. Iya, lembur terus biar kaya. Kayak apa? Kayak apa Bu? Ngupeni recehan. Kayak bur yang. Oke. Monggo silakan. Ibu yang lain
cukup ya sepertinya. Seperti sudah tidak sabar untuk mereview ya Oke, sepertinya. santai Pak, semalam langsung rampung Wes, 10. Masya Allah, ya Bu siap. Yuli, Beb. Alhamdulillah. Mak, aku Ya, nitip bisa. ya, Mak Wi. Bener, aku juga mau nitip. Oh ya wes gitu. ben aku Ada kabeh. makelarnya ya, Bu. Oke, baik. Ya, siap. Ya, Review mungkin tergantung gluten. betul. Ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian menawi wonten kegiatan yang harus Bapak Ibu sekalian lanjutkan. Itu untuk overview dari reviewer. Mudah-mudahan nanti yang belum bergabung saged menyepakati juga ya dengan apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. Oke, setelah ini nanti kami berkomunikasi di WhatsApp group. Setelah ini kami buat ke Google Drive dan saat ini nanti setelah ini saya juga akan mensortir manuskrip-manuskrip yang sudah siap atau mengantri untuk direview. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kersane panjenengan untuk saged rawuh ya, meluangkan waktunya, meluangkan emosinya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya semuanya untuk UMKU khususnya di Yure. Ya, itu saja dari saya mewakili LPPM, mewakili Bu Diana karena masih di UMK Bu ada pertemuan konsorsium LPPM se-Jawa Tengah, jadi bareng-bareng ini kegiatannya. Kemudian tidak mengurangi apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama. Ya, baik demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Semangat, mohon Pak izin Ju. and meeting ya Bapak Ibu sekalian. Matur suwun Ya. sangat.